Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba mendengarkan dulu bagaimana kita melihat bahwa generasi muda ingin Pancasila kembali dihidupkan dalam kurikulum. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi. Pak Yudian, selamat pagi. Selamat pagi, salam Pancasila. Salam Pancasila. Pak Yudian, ini sesuatu yang menggembirakan ketika sebuah survei menunjukkan generasi Z yang kita kira tadinya tidak terlalu peduli dengan masalah bangsa, ternyata menginginkan betul Pancasila kembali dihidupkan dalam pendidikan ataupun mata pelajaran yang formal supaya diajarkan di sekolah. Ini sesuatu yang seperti apa kalau BPIP melihatnya, Pak Yudian? Ya, tadi persis ya, itu sesuatu yang sangat menggembirakan, bahkan ini di luar dugaan banyak orang ya, termasuk kami di BPIP. Yang kesadaran ini muncul dari generasi muda. Nah, sekarang kalau dilanjutkan bagi BPIP harus seperti apa gitu. Iya. Ya, jadi saya ceritakan begini, kalau itu kita sudah lama mendorong memang agar Pancasila sebagai mata pelajaran itu dipisahkan dari kewarganegaraan. Selama ini kan jadi satu. Jadi satu itu Pancasila hanya bagian yang sangat marginal yang dipinggirkan dan hanya kognitif sifatnya. Yeah. Nah, bahkan itu dan nanti dipercaya lagi. Nah, oleh karena itu memang kami sudah mengusulkan berkali-kali juga sudah sampai itu supaya dibuat mata pelajaran khusus dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, ini mata barangnya pelajaran khusus ya, Pak. Jadi seperti pendidikan moral Pancasila di Tempo dulu, Pak Yudian. Iya, cuma begini. Dari di situ kami tadi soal metodenya, soal ini agak beda ya. Jadi kalau boleh saya presentasekan, kalau dari segi kontennya itu 70% berbanding 30 berbanding 7%. Kognitifnya itu lebih 30%, sedangkan interaksi sosialnya ya itu 70%. Nah, jadi ini beda. Nah, baru nanti medianya kita juga menggunakan yang sekarang sedang digemari oleh generasi muda ya, jadi melalui teknologi ini pakai animasi untuk PAUD misalnya, pakai dokumenter, pakai film-film pendek yang sifatnya pada intinya ingin mengajak bersama guru itu nanti memberikan clue dan membimbing sedikit. Nah, interaksi sosial ini nanti dimasukkan ke dalam semua ini, terus dimasukkan ke dalam seperti pramuka gitu. Jadi terintegrasi ya. Oke, Pak Yudian, rencana yang baik ini Pak untuk memasukkan secara formal itu sudah disambut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan mulai kapan Pak bisa dimasukkan? Kita bisa lihat anak-anak kita mempelajari Pancasila secara formal. Kalau pendidikan kebudayaan masih belum memberikan waktu, tapi kami berharap dari BPIP per Juli tahun ini, 1 Juli itu kan tahun ajaran baru. Nah, kami berharap 1 Juli sudah bisa dimulai. Karena kami dari BPIP dulu pernah diminta oleh Pak Nadiem ya, Mas Nadiem, minta bahan-bahannya. Terus kami garap. Insya Allah nanti akhir minggu ini bahan-bahan dari, maksudnya buku ajarnya dari PAUD sampai perguruan tinggi itu selesai. Nah, selesai dari tim, kami sudah membentuk tim 50 ya dari berlintas disiplin ya. Pancasila itu sendiri. Sekarang kita sedang garap tim 50. Nah, diharapkan minggu depan sudah selesai first draft-nya, baru kita review lagi. Kalau sudah, nanti kita akan serahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti gitu. Baik, Pak Yudian, di masa yang lalu kita ingat ada penataran P4 Pak, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu wajib di hampir semua level pendidikan seingat saya, dan itu harusnya sih banyak gunanya. Apakah itu akan dilakukan lagi di masa sekarang Pak Yudian? Ya, itu dilakukan lagi, cuma namanya beda ya. Kalau isinya mungkin nggak jauh berbeda. Kami punya namanya Diklat. Nah, Diklat itu nanti ini untuk tahap awal, karena akan persiapan diharapkan 1 Juli, per 1 Juli itu sudah masuk kembali ke dalam pendidikan, maka kami akan konsentrasi TOT ya, guru-guru Pancasila se-Indonesia, yang akan kami lakukan tahap awal di 5 wilayah di Indonesia.
Nah, nanti dari situ setelah guru-guru baru ke yang lain-lain. Karena yang sangat mendesak ini adalah mempersiapkan guru-guru Pancasila yang selama ini terputus. Nah, sementara ada buku ajar baru yang agak beda dengan yang dulu dalam pendekatannya. Baik. Jadi kita tunggu nanti ya Pak, 1 Juli tidak lama lagi nih ya untuk kita mulai melihat pendidikan formal Pancasila ya Pak Yudian ya. Betul, betul. Baik. Terima kasih Pak Yudian Wahyudi, Kepala BPIP, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Yudian. Ada janji menggembirakan ini Bang Elman bahwa bulan Juli, 1 Juli kita sudah akan melihat lagi pendidikan formal Pancasila. Bagaimana Bang? Iya, memang kalau saya memaknai hasil survei ini, yang dari generasi Z ini, memang ini kan sesuatu yang dahsyat ini kan. Iya. Suatu, tadi Pak Yudi bilang menggembirakan kan. Bahkan saya mengatakan luar biasa ini. Luar biasa, oleh karena itu memang harus ditangkap. Tidak boleh berlama-lama, seminarkan, ya Pak, udah langsung tangkap aja. Toh juga kita dulu juga punya pengalaman kok soal Pancasila ini. Ini kan bukan barang baru. Betul. Barang lama yang dulu bagus, terus dihilangkan, nah sekarang tinggal copy paste, tentu disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Dengan keadaan zaman ya. Jadi kalau saya mengatakan ini hasil survei ini harus ditangkap dan dilaksanakan. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak boleh berlama-lama, tidak boleh ini wah perlu seminar, ini nggak perlu. Udah tangkap aja dulu sambil jalan, sambil disempurnakan. Ini kan momen-momen emas nih kan. Jangan sampai terlewatkan. Yang selama ini tadinya kita kira bahwa generasi muda tidak peduli, tidak mau, malah mengatakan ingin begitu ya Bang ya? Loh, kalau kita anggapan kita selama ini kan generasi muda ini kan sudah nggak peduli. Bahkan saya pernah ikut ngetes untuk masuk ke Metro TV. Saya tanya, menurut Anda Pancasila itu bagaimana? Apa perlunya, dia bilang. Itu generasi muda itu. Ini sekitar ya 10 tahun yang lalu saya ngetes orang ini, dan saya bilang orang ini pintar tapi nggak boleh diterima, saya bilang. Jadi yang saya ingin katakan Bung Leo, apa yang dilakukan Orde Baru itu kan tidak semua buruk. Betul. P4 itu menurut saya tidak semuanya buruk. Tetapi ketika ada reformasi langsung ekstrim, dari ekstrim ke ekstrim lain, ya memang apa yang kita rasakan sekarang ini kan coba betul-betul membahayakan. Intoleransi, radikalisme di mana-mana. Coba lihat, ada intoleransi di sekolah, itu kan ada di lingkungan, bahkan kadang-kadang pergaulan juga sudah media sara. Betul. Kalau zaman dulu kan pergaulan itu kan soal senang dan tidak senang. Dia oke banget nih. Bukan oke banget karena agamanya sama, bukan sukunya sama, bukan, tapi oke karena cocok di hati gitu kan. Kalau sekarang kan, waduh. Bagaimana kita kemudian benar-benar melakukan ini bersama-sama, kita akan bahas di bagian berikut Bang Elman, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi Bang, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leona. Selamat pagi Bung Elman Saragi. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Saat ini kita rasakan betul ya bahwa rasa persatuan di antara bangsa ini sangat sudah meluntur gitulah. Karena adanya doktrin-doktrin radikalisasi yang masuk. Nah ini perlu ditanggulangi oleh pemerintah. Betul apa yang direncanakan pemerintah. Mulai dari pendidikan dasar harus dimulai lagi. Kalau rasa kebangsaan, rasa patuh hukum, betul sudah dengan pendidikan moral Pancasila. Tapi rasa persatuan, rasa memiliki negeri ini yang perlu ditanamkan. Bagaimana dulu para pejuang kemerdekaan, para tokoh-tokoh nasional mempersatukan bangsa ini saling mengalah. Bukan kalah, saling mengalah untuk mewujudkan sehingga terbisa Pancasila yang sekarang dengan sila-silanya yang sekarang. Tidak ada yang arogan waktu itu, padahal mereka mayoritas. Sehingga Pancasila bisa diterima semua pihak. Nah ini yang harus ditanamkan. Bagaimana sekarang anak-anak muda sadar, kita juga sadar sekarang radikalisme sudah merasuk sampai jauh ke dalam ke dunia pendidikan. Nah ini perlu ditanggulangi oleh pemerintah.
bahwa negara ini memang punya potensi yang sangat besar untuk dipecah belah karena kita terjadi dari puluhan ribu pulau, ratusan ribu suku, beraneka ragam agama. Nah ini peluang-peluang orang dengan menjual isu-isu sara dengan dasar Pancasila, menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi, itu mungkin yang akan mempersatukan kita, yang membuat kita bersatu. Nah mulailah dari sekolah dasar. Terus kita sadar sekarang itu harus dilakukan oleh pemerintah dan kita dukung program pemerintah yang begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas mengestafetkan roh Pancasila nih? Kita dukung pendidikan moral Pancasila atau apapun lah namanya. Bagaimana Mas Dani? Saya sangat mendukung Bang Leo. Sangat mendukung kurikulum pendidikan Pancasila kembali lagi ke dunia pendidikan kita sejak usia dini ya. Kalau perlu dari TK itu, kalau perlu itu ditanamkan itu pendidikan Pancasila itu. Karena saya sangat khawatir semenjak kurikulum pendidikan Pancasila itu dihilangkan dari pendidikan kita, dari dunia pendidikan di Indonesia, itu radikalisme dan intoleransi itu semakin lama semakin tumbuh subur gitu. Nggak usah lah yang gede-gede kayak teroris atau apa, ngebom sana ngebom sini, bukan seperti itulah. Dari contoh-contoh kecil aja lah, misalnya dari kehidupan sehari-hari saya aja, misalnya bergaul berbeda agama aja sekarang udah merasa risih gitu loh. Kalau zaman dulu kan mau agama apapun, mau suku apapun santai aja asal dia baik gitu kan. Kalau sekarang semenjak reformasi itu justru orang itu menjaga jarak hanya karena beda agama. Terus juga khotbah-khotbah gitu, misalnya sholat Jumat gitu karena saya orang Islam, itu makin lama bukan makin menyejukkan tapi makin mengerikan gitu loh. Nggak cuma sama orang-orang beda agama aja para penceramah ini menyerang gitu loh kata-katanya. Bahkan sama orang-orang yang satu agama aja, sama-sama Islam aja, dengan gampangnya mereka mencantumkan stigma kafir, munafik gitu. Itu kan mengerikan gitu. Nah, menurut saya Pancasila ini harus dikembalikan ke kurikulum pendidikan di Indonesia gitu. Dan terus yang terakhir Bang Leo, itu tadi saya tertarik sama Bang Elman tadi. Bang Elman tadi bilang katanya dari Orde Baru ke reformasi itu seolah-olah pindah dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain gitu. Itu dalam kehidupan sehari-hari juga saya rasakan. Dulu di zaman Orde Baru, kalau orang Malang merantau ke Jakarta Bang Leo, itu orang Malang itu pulang ke Malang ke barat-baratan gayanya. Tapi kalau sekarang sejak era reformasi, gayanya ke Arab-Arapan itu loh. Itu mungkin. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan dalam editorial kali ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Ada perubahan tren kelihatannya Bang. Kita masih coba mendengarkan lagi pendapat pemirsa Metro TV kali ini dari Cilegon, Banten. Ada Pak Isar. Pak Isar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi Pak Isar. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak. Ya, jadi editorial hari ini menurut saya sangat penting ya. Dan sangat menarik hasil survei itu. Dan itu harus segera direspon oleh pemerintah. Karena hal ini adalah sesuatu yang memang dirasakan saat ini. Dan kita harus ingat bahwa Pancasila itu adalah merupakan amanah dari pendiri bangsa ini yang sudah melalui kajian yang sangat mendalam pada saat itu. Bukan orang-orang sembarangan pada saat itu. Mereka adalah orang-orang penting, orang-orang berpendidikan, berpengalaman nasional maupun internasional pada saat itu ya. Jadi Pancasila ini adalah perekat, alat perekat bangsa. Kita sudah tidak bisa dihindari lagi, di depan mata itu sudah ada bibit-bibit disintegrasi itu sudah ada. Saya setuju dengan pendapat dua pembicara sebelumnya ya. Saya setuju. Jadi segeralah dimasukkan lagi dalam kurikulum, tapi mungkin caranya agak lebih dikemas, lebih menarik, kekinian lah bagaimana agar para pemuda, para milenial ini lebih tertarik gitu untuk lebih berpartisipasi tentang Pancasila ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Isar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Isar ada Ibu Upik Muara di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Bu Upik. Cinta Indonesia selalu. Kata di SD dulu sekitar tahun 70-an, namanya kewarganegaraan. Kemudian di SMA ada namanya pelajaran wawasan Nusantara. Ya, terus diganti PMP, lalu PPKN dan ataupun namanya apapun. Harusnya menurut saya nih pelajaran ini, terutama pemahaman Pancasila, harus dinaikkan menjadi pelajaran utama Bang ya.
Karena saya lihat percuma ya, banyak olimpiade anak bangsa ini pintar bermatematika, fisika, kimia, tapi tidak ada manfaatnya ya, tanpa dibekali pemahaman arti kewarganegaraan yang baik, dan itu nggak akan bermanfaat juga bagi bangsa kemudian yang akan datang. Dan tolong Pak Menteri, adakan Olimpiade Pancasila. Olimpiade Pancasila. Dan saya setuju Mas Dhani, saya orang Malang Mas Dhani. Saya terus terang aja, dulu keluarga saya dari Muslim yang dari Madura dan Padang. Tapi bapak ibu saya di sekolah saya di Katolik. Tapi saya berubah sekarang, setiap saya pulang ke Malang, kakak saya kan sekarang sudah berhijaber semuanya. Itu bagus. Tapi jangan apa ya, jangan mengkafirkan saya dong yang belum berhijab gitu. Orang saya masih sholat gitu. Setuju Mas. Nggak ada Western sekarang, Arabian. Dan gila semuanya itu, saya bilang gitu. Tanpa pemahaman yang benar gitu loh. Saya kira Pancasila harus tetap berjaya untuk Bhinneka Tunggal Ika. Karena sampai sekarang saya masih mengajar loh anak-anak sekolah yang di jalanan, saya tanyakan Pancasila tanpa sengaja, saya tanyakan sila-sila itu. Mereka tuh banyak megap-megap dan mereka banyak nunduk karena memegang yang namanya handphone gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Upik Muara untuk pengalaman yang dibagikan dan juga pendapat Ibu. Selamat pagi. Pemirsa kita sangat mendukung rencana ini, Bang. Tapi pertanyaannya kembali, rencana yang baik, semangat yang baik, kalau tidak didetilkan dengan rinci kan bisa jadi tidak berhasil juga. Bagaimana, Bang? Iya, saya setuju istilahnya Bung Leo didetilkan. Tapi jangan gara-gara mau detail berlama-lama lagi. Jadi maksud saya, kita kan pernah pengalaman. Saya sudah katakan tadi. Ini kan kurikulum PMP ini kan bukan barang baru. Tinggal kita baca ulang, kita kaji, terapkan. Tentu kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, keadaan kan zaman. Banyak guru besar yang mampu untuk mencoba menyederhanakannya kan. Jadi kalau saya mengatakan ini pekerjaan utama. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi sekarang sedang mengejar pembangunan infrastruktur gigi, nah menurut saya tidak kalah pentingnya juga untuk segera menjadikan PMP ini masuk dalam kurikulum wajib. Ini menjadi proyek yang harus gigih juga. Seperti kegigihan kita sekarang membangun infrastruktur. Betul. Tidak ada gunanya pembangunan infrastruktur itu kalau asas Pancasila itu tidak meresap dan tidak menjadi budaya yang diterapkan oleh seluruh warga negara. Bang, tapi ada yang mengatakan begini Bang, kalau kemudian dihidupkan lagi, apapun namanya ya, kita sebut saja pendidikan moral Pancasila misalnya begitu, itu kan kalau hanya dilakukan oleh pemerintah, ini semacam indoktrinasi lagi, semacam dalam tanda petik di masa lalu disebut pemaksaan. Nah ini bagaimana membuat Pancasila itu memang tidak dirasa sebagai sesuatu yang menjadi paksaan dan memang kita merasakan kebutuhan itu, Bang? Begini Bung Leo, itu kan nanti akan waktu nanti yang akan menilainya kan gitu. Tetapi saya mau katakan begitu P4 itu dihapus. Anda lihat nggak sekarang karakter bangsa ini makin parah kan? Tadi Bung Dhani kan memberi contoh sederhana. Betul. Pergaulan beda agama aja udah risih. Sekarang ini ya. Nah itu pernyataan Bung Dhani dari Malang. Risih. Pergaulan antar suku risih dia. Jati diri bangsa pun banyak dipertanyakan, Bang. Sekarang ini kan budaya dirasakan kalau dia mau bergaul, agamanya apa sih? Bahkan mungkin sekarang ini kalau Leo mau diangkat menjadi pejabat, agamanya apa? Oh jangan dulu dah. Leo kan golongannya Leo udah ada. Mereka cukup satu dah. Nggak boleh. Ini bahaya ini. Dulu Bung Karno dan para pendiri Republik tidak pernah membayangkan seperti itu Indonesia. Nah, jadi yang saya mau katakan Bung Leo, katakanlah tanda kutip proyek mewajibkan masuk kurikulum ini harus menjadi kebersamaan. Harus menjadi tekad bersama. Jadi tidak hanya pemerintah, masyarakat, terutama tokoh agama. Anda bisa bayangkan
Kalau kita lihat di media sosial, tidak ada lagi kesantunan, Betul. tidak ada lagi penghargaan kepada yang lebih tua, bahkan tidak ada penghargaan terhadap pemimpin negara. Baik. Bahkan itu dilakukan oleh guru besar, Ya. tokoh-tokoh masyarakat. Konon katanya dia pernah berbuat yang baik, tapi lihat mulutnya, maki-maki aja kerjanya. Nah, itulah salah satu bentuk akibat daripada tidak diajarkannya lagi pendidikan moral Pancasila ini. Bagaimana kita bisa menyumbangkan sesuatu yang konkret, nanti kita bahas di bagian berikut. Bagaimana, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bagaimana kalau melihat bangsa-bangsa yang besar ya beberapa kita lihat, tidak usah menyebut nama, nanti dianggap ke negara-negara ituan. Itu kan punya rasa nasionalisme yang kuat. Kalau kita melihat Amerika misalnya, itu orangnya sangat beragam, tapi ketika bendera Amerika dikibarkan, umumnya kalau saya melihat langsung berdiri tegak dan menghormatinya. Nah, ini kan bukan sesuatu yang mudah dan cepat untuk menanamkan itu. Dan ketika kita sekarang memutuskan bahwa Pancasila itu harus diajarkan lagi secara formal, karena memang kita melihat absennya dia membuat intoleransi dan radikal itu bertumbuh bebas, apa yang kita harus lakukan supaya ini tidak menjadi, maaf, panas-panas tahi ayam, Bang? Di awal saja semangatnya, tapi kemudian di tengah jalan tidak kita lakukan lagi. Ya, pertama kita harus kembali lagi ke ajaran awalnya. Pancasila itu kan menjadi perekat kan? Iya. Perekat dari keragaman kan? Karena kita sangat beragam. Kita sangat beragam kan? Beda agama, beda suku, beda daerah, antar kita kan dari beberapa pulau kan? Nah, betul. Kalau bangsa ini tidak ada perekatnya, ya tinggal nunggu hancur nih. Ya kan gitu kan? Mudah terpecah-pecah. Mudah terpecah. Nah, disitulah peran daripada Pancasila itu. Iya. Bagaimana dia bisa tetap merekatkan kemajemukan, memelihara persatuan kesatuan. Jadi saya mau katakan begini, dulu kalau zaman Orde Baru, kalau ada orang yang bukan karena takut kepada rejim, tapi ketika dia marah, dia tetap marah dengan santun. Menjaga keadaban. Menjaga keadaban. Sopan santun itu tetap dijaga. Dia tidak akan mau marah kepada orang tua sampai menganggap orang tua itu tidak punya harga kan gitu. Marah, tapi marah yang beradab gitu kan. Kalau sekarang, jangankan apa, ada misalnya katakan sudah tokoh masyarakat, orang yang sudah pernah menjabat, tiba-tiba marahnya, aduh, luar biasa. Mulut, mohon maaf, comberan. Nah, itukah yang kita sebutkan manusia Pancasila? Pasti tidak kan? Nah, jadi yang saya mau katakan begini, memang tidak mudah, tetapi harus dimulai. Katakanlah misalnya gini, ketika kalau zaman kami dulu, itu kalau ada misalnya upacara, katakanlah menaikkan bendera, kita tuh menghormat kok. Itu sederhana itu. Maksudnya apa? Cintailah negaramu kan. Itu bendera kita itu. Betul. Tadi Anda katakan Amerika kan. Amerika kalau begitu lagu kebangsaannya langsung begini dia kan. Langsung sikap sempurna. Kita, menghormat. waduh. Jadi itu katakan PNS. Dia sudah makan gaji dari negara. Malah ada juga PNS ini hasil survei mengatakan tidak suka Pancasila gitu. Intoleran ya. Intoleran dia. Apa itu Pancasila katanya? Apakah ini? Bagaimana kita bisa mengharapkan orang ini akan menjadi perekat? Orang inilah nanti menjadi bibit-bibit untuk perpecahan kan gitu kan? Itu yang terjadi sekarang ini. Coba. Bahkan hasil survei juga zamannya Pak Ria Mijat jadi Menteri Pertahanan kan 3%. Terpapar. TNI terpapar. Perguruan tinggi terpapar. Guru-guru juga intoleran. Nah, ini kan tantangan. Kalau ini kita biarkan Leo, nunggu waktu ini. Bang, ini kan sudah sempat kita lihat ada orang-orang intoleran. Ketika Pancasila ini mau dihidupkan lagi, mau dijadikan pendidikan formal, pasti mereka tidak suka. Nah, ini bagaimana Bang mengatasi supaya
jangan kemudian di tengah jalan digembosi juga oleh mereka-mereka ini. Pemerintah harus sedikit ada menggunakan pemaksaan, tanda kutip ya. Karena namanya pemerintah. Pemerintah. Memberi perintah. Nggak boleh pemerintah mundur lagi dari hal-hal seperti ini. Yeah. Jadi pemerintah itu kan menjaga kan. Menjaga utuhnya NKRI. Betul. Itu Harapan tugas. kita seluruh warga negara Indonesia sama-sama menjaga utuhnya NKRI, Iya. menjaga Pancasila, Undang-Undang Iya. 45. Iya. Itu penting. Iya. Jadi oleh karena itu menurut saya tidak cukup misalnya pemerintah ya silakan kita survei lagi, setuju nggak? Nggak usah disurvei. Iya. Pokoknya masukkan dalam kurikulum wajib, terapkan di SD, di sekolah menengah Iya. dan perguruan tinggi. Iya. Bahkan orang yang kalau kita terima untuk masuk PNS, tanya dulu Iya. Pancasila dia. Iya. Ngerti nggak? Mau nggak dia menjadi Pancasila? Demikian juga misalnya mendirikan ormas, mendirikan partai politik. Iya. Jangan hanya Pancasila itu sebagai asas, hanya simbol. Betul. Itu penting. Jadi Iya. saya tetap berharap kembali kepada, mohon maaf, tidak semua Orde Baru itu salah. Saya katakan seluruh partai politik, seluruh ormas asasnya harus Pancasila. Iya. 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 Itu penting. Kalau menjadikan Pancasila pun sebagai asas Iya. ogah-ogahan, Iya. ya bagaimana saya bisa mengharapkan parpol ini akan menjadi Iya. persamaian bumi Pancasila. Bagaimana kita bisa berperan, Bang? Kita maksud saya adalah media massa untuk tetap menjaga semangat ini, karena orang Indonesia konon katanya mudah lupa kalau tidak dibicarakan, jangan-jangan di tengah jalan lupa nih menghidupkan lagi Pancasila. Saya sih berharap ya, terutama tokoh-tokoh masyarakat, ya pers ya. Pers juga harus ikut ambil bagian Iya. untuk mensukseskan, mengembalikan PMP masuk kurikulum wajib. Jadi di sana sini tentu kita bisa sempurnakan. Kalau ada di dalam implementasinya kurang sempurna, ya kita kritik. Baik. Tapi tidak dalam rangka untuk menghancurkannya. Pokoknya menurut saya Pancasila itu sudah final. Iya. Itu penting. Pengetarapannya kita lihat kan Baik. gitu kan. Kita dukung sama-sama dan kita kawal supaya kemudian Pancasila ini bukan hanya hidup lagi dalam pendidikan formal di tingkat pendidikan, tapi benar-benar hidup di tengah-tengah kita. Begitu ya, Bang ya? Ya, tentu harapan saya juga ya para pejabat pemerintah. Ya. Ya kan, karena Ya. mereka juga Pancasila sejati. Jangan ada lagi oknum-oknum pejabat menjadi koruptor. Karena itu yang membuat, Ya. itu menjadi hantu Ya. buat generasi muda. Katanya Pancasila Betul. kok koruptor gitu. Jangan kan. sampai menjadi batu sandungan. begitu Jangan ya? menjadi jantungan. Jadi Oke. sama-sama lah. Kalau sudah menerima Pancasila, ya akhlak, perbuatan, sikap, ya Harus sama. Pancasila. Baik, kita harapkan itu yang terjadi. Bang Eman Saraghe, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, pengajaran Pancasila harus dibangun di atas konsep pembelajaran yang lebih bersifat pemahaman, bukan sekedar pengetahuan atau kognitif, mengestafetkan